Cara kerjanya sama, hanya ada yang bilang kalau isolate itu lebih murni, katanya. Nge-gym itu mahal. Ya, benar nggak sih sebenarnya mahal? Benar, benar. Tapi kenapa bisa nge-gym itu mahal? Itu tergantung dari kepribadian Anda, perilaku Anda. Kenapa demikian? Karena memang kalau kalian membutuhkan suatu goals yang bagus atau mempunyai pengen hasil yang bagus, kalian harus bisa mengeluarkan uang yang banyak untuk mendapatkan hal itu. Itu kenapa nge-gym itu mahal. Tapi di sini saya mau bilang juga, nge-gym itu bisa mahal, bisa. Nge-gym itu bisa murah, tapi bukan murahan. Oke? Tapi yang saya mau bahas adalah kenapa bisa nge-gym itu mahal. Oke. Kadang-kadang kan orang berpikir, ya mau punya badan bagus, no money, no muscle. Itu benar. Tapi ada juga yang semisal Anda punya uang pas-pasan, apalagi kalau kayak kita gaji UMR, atau kita yang ya hanya nge-gym itu dengan hasil yang jangka panjang, atau kita mempunyai duitnya pas-pasan gitulah, simpelnya. Bisa, tapi hasilnya nggak kaleng-kaleng. Itu semua hanya masalah waktu. Ya, yang pertama adalah kenapa Anda bisa nge-gym dengan mahal gitu loh. Yang pertama, kemungkinan Anda memilih gym yang harganya mahal. Ya, kadang-kadang kan ada yang mau mengikuti gengsinya gitu loh, bukan kebutuhannya gitu loh. Dia nge-gym di yang bayar per bulanannya di atas rata-rata kemampuan, memaksakan, atau bahkan juga ya sebenarnya nggak masalah juga kalau dia punya banyak duit ya. Anda nge-gym di tempat yang mahal, yang bayar tahunan, yang sampai jutaan, dan Anda bayar yang bulanan juga yang lumayan mahal, ya sekitar 300 kan lumayan tuh. Tapi balik lagi, kalau semisal Anda punya duit banyak, itu semua lewat. Itu nggak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kenapa nge-gym itu mahal? Anda harus memikirkan yang namanya protein ke dalam tubuh Anda. Ya kadang-kadang kan orang nge-gym itu beli susu ya, susu protein, berbagai macam merek, membeli susu protein yang mahal mungkin, ada padahal masih ada yang murah, tapi bukan murah-murahan ya, tapi ibarat gini, ada kan kadang-kadang ada protein itu yang namanya whey protein dan isolate gitu kan. Menurut saya pribadi sebenarnya itu cara kerjanya sama, hanya ada yang bilang kalau isolate itu lebih murni katanya, cuman saya tidak paham lah ibaratnya masalah itu, tapi katanya demikian dan harganya lebih mahal. Ibarat barang, kalau whey protein itu adalah barang KW, isolate itu adalah barang ori gitu loh. Serasa gitu, tapi bisa kalian pakai gitu loh. Artinya dua-duanya bisa dipakai. Hanya saja percaya atau tidaknya itu semua terhadap Anda, itu sebenarnya proses yang menentukan gitu. Yang kedua itu, Anda membeli protein yang mahal. Tapi kalau saya misal balik lagi punya duit sih ya nggak masalah. Yang ketiga adalah, kenapa bisa nge-gym mahal? Anda menyewa PT atau personal trainer, yang menurut saya pribadi sebenarnya tidak terlalu butuh-butuh amat sih sebenarnya buat Anda pemula, ataupun Anda sudah tidak, bukan sudah tidak, tapi buat Anda yang pemula dan juga Anda yang merasa bosan atau merasa pengen menimba ilmu gitu, akhirnya Anda mau menyewa PT gitu, takut salah gitu. Padahal salahnya itu adalah Anda takut salah. Iya, nggak apa-apa, salah aja dulu nggak apa-apa, karena biasanya kita dari salah dulu baru benar gitu. Jangan takut salah gitu. Jadi kalau semisal, ya sebenarnya nggak masalah juga jika Anda punya duit banyak, Anda sewa PT, itu nggak masalah. Ini balik lagi ya, maksudnya kenapa mahal tadinya gitu. Tapi buat Anda yang punya banyak duit ya silahkan. Ini hanya apa namanya, saya hanya menjabarkan aja. Kenapa mahal? Sebenarnya kalian menyewa PT pun sebenarnya ada plus minusnya gitu. Saya pribadi melihat kalau Anda nyewa PT, atau ada beberapa kasus menyewa PT 1, 2, 3 bulan, habis itu berhenti gitu, dia nggak lanjut.
Iya, Anda nyewa PT itu, Anda dapat ilmu, tapi saya pribadi mengatakan sih, kayaknya nggak bakalan signifikan sih ya. Maksudnya, ya ilmu tadi Anda dapat, tapi dari segi body atau segi perubahan, butuh waktu lama. Nggak cuma 1-2 bulan. Yang keempat adalah, Anda memikirkan outfit kali ya. Maksudnya kalau Anda nge-gym memikirkan outfit. Hari ini mau pakai apa, hari itu mau pakai apa. Terus yang kedua, Anda terlalu memikirkan yang namanya alat bantu. Anda beli bel buat ngebantu Anda. Apa sih yang di pinggang, terus Anda membeli strap gitu loh. Itu alat bantu tadi Anda mungkin terlalu memikirkan, padahal itu gunanya alat bantu itu menurut saya adalah di saat Anda melakukan latihan dengan volume yang besar, yang dimana menurut perhitungan saya pribadi, Anda bisa mengangkat berat berat itu 2 kali berat badan Anda. Jika Anda sudah mencapai itu dan Anda menggunakan yang namanya alat bantu, ya nggak masalah. Tapi ya kadang-kadang ada yang memakai alat bantu terus, mempunyai alat bantu tadi atau membeli alat bantu tadi sebenarnya nggak buat pelengkap aja. Ya beli lagi sih, tapi ya nggak masalah. Selama itu duit Anda atau selama itu membuat Anda nyaman, nggak masalah, balik lagi. Kalau punya duit banyak, ya itu semua lewat. Itu tidak masalah. Tapi kan buat buat saya sih masalah sih. Karena saya tidak mampu mungkin kali ya. Oke, saya memang tidak mampu. Tapi ya itulah kenapa mungkin membuat nge-gym Anda mahal. Sebenarnya gini, sebenarnya Anda nge-gym itu fokusnya apa dulu sih sebenarnya gitu ya. Buat apa Anda membeli atau menyewa atau membayar sesuatu hal yang mahal, tapi buat Anda sendiri pun sebenarnya tidak terlalu kelihatan signifikan ya. Anda sewa gym tahunan, contohnya Anda cuma nge-gym sekali seminggu, mager. Anda beli protein yang mahal, tapi latihan aja kalian anggot-anggotan. Terus kalian sewa PT, mahal-mahal sewa PT, dengan tujuan supaya Anda tidak salah-salah melakukan gerakan segala macam. Sebenarnya buang-buang duit sih. Karena coba aja mulai dari diri Anda sendiri aja. Maksudnya, cobalah bertarung dengan diri Anda sendiri, dengan tangan kosong Anda sendiri gitu loh. Anda nge-gym dengan membawa skema Anda sendiri, membawa tekad sendiri. Coba Anda bertarung dengan diri Anda saja. Bertarung dengan diri Anda sendiri. Kalau Anda sudah menang dengan itu, ya saya rasa sih Anda bisa ke level up gitu. Sebenarnya nge-gym itu bisa murah. Ini khusus buat yang karyawan ya. Maksudnya kayak seperti saya ini, orang-orang yang membutuhkan barang-barang murah ataupun pembayaran yang murah tapi bukan murahan. Jika Anda yang bergaji UMR bisa menyisihkan uang 1 juta untuk kebutuhan gym Anda, itu adalah suatu hal yang sangat lebih dari cukup. Bisa dibilang kurang, enggak, itu udah lebih dari cukup. Karena saya pribadi masih nge-gym di tempat yang bisa dibilang di bawah 300-an lah. Kalau kita hitung-hitungkan, Anda bisa nge-gym atau carilah tempat gym yang, ini khusus buat yang mau pengen nge-gym ya. Maksudnya disclaimer dulu buat orang yang pengen nge-gym tapi murah dan tidak murahan. Yang tadi ya, kalau kenapa mahal ya gara-gara tadi, tapi kita tidak tahu hasilnya gimana. Murah tapi tidak murahan. Carilah tempat gym yang masih di bawah 200-an. Terus Anda membeli protein, susu protein yang ada kok, banyak kok sekarang yang di bawah 300 atau 200-an dikit. Ditambah makanan Anda, susu bulanan, makanan. Saya rasa sih dengan uang 1 juta dalam 1 bulan, ada spend money buat itu, menyisihkan uang untuk itu, kayaknya itu udah lebih dari cukup ya. Kalau mau murah tapi bukan murahan, bahkan di bawah itu Anda bisa ngepresin juga, jadi Anda mendapatkan hasil yang maksimal. Cuman prinsipnya adalah, kalau Anda nge-gym, sebenarnya Anda fokus kemana?
fokus ke eksternal atau ke internal Anda diri sendiri gitu loh. Anda nge-gym, pengen mengolah badan Anda pengen badan bagus, tapi Anda tidak penuh hati, percuma gitu loh. Jadi itu tadi, kenapa bisa mahal? Karena tadi kalau mau murah, coba kebalikan dari yang mahal tadi. Jadi, coba dipikirkan lagi. Thank you.